Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AMK, selamat datang di podcast spesial Ramadan. Oke, jadi kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, di sini aku Kansa Ufara Fikita Brani. Kalian bisa panggil aku Kansa sebagai host di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Di antara kita ada Miss Konita sebagai narasumber podcast kali ini. Ya, Masya Allah. Halo Miss. Halo juga Kansa. Mungkin sebelumnya Miss boleh perkenalan nih ke teman-teman terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Burjahal Konita, biasanya dipanggil Konita. Nah, di sini Ibu adalah guru tahfidz. Nah, insya Allah di sini Ibu menjadi narasumber pada podcast Ramadan pertama ya. Iya, pertama di benar, tahun Miss, ini, perdana. insya Allah. Ini podcast perdana kita Miss. Nah, jadi tema podcast kita kali ini nih Miss adalah mengenal mengejar malam kemuliaan Lailatul Qadar. Masya Allah. Oke Miss, mungkin di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Miss. Yang pertama mungkin apa sih itu malam Lailatul Qadar? Sekarang kan 10 hari terakhir di Ramadan nih. Nah, mungkin Miss bisa jelasin ke kita-kita apa sih Lailatul Qadar itu? Ya, bismillah. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang Lailatul Qadar, kita berdoa dulu ya. Ya, Kita berdoa boleh, dulu. Miss. Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Nah, seperti yang tadi Hansa bilang ya, kalau misalnya ini sudah masuk ke 10 hari Ramadan terakhir. Nah, Ya. jadi 10 hari Ramadan terakhir ini insya Allah Allah turunkan ampunan. Ya, jadi Allah menurunkan ampunan di 10 hari Ramadan ini. Nah, jadi memang biasanya Lailatul Qadar itu identik dengan atau turun di 10 hari terakhir ini. Ya, terus tadi Hansa tanya apa sih Lailatul Qadar itu? Iya. Kalau kita jabarkan ya, kalau Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar, kalau dalam bahasa Arabnya ya, Lailatul itu kan malam. Iya. Terus kalau Qadar itu artinya ketetapan. Jadi ketetapannya jadi kayak qada dan qadar gitu Iya. ya. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Terus maksud Lailatul Qadar itu apa? Nah, sebetulnya Lailatul Qadar itu adalah suatu suatu malam. Jadi suatu malam yang dimana diturunkannya Al-Qur'an. Oh, jadi Gitu. malam Lailatul Qadar adalah suatu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Iya, betul Hansa. Oke, mungkin Miss ada kisah di balik Lailatul Qadar itu sendiri, kisah di balik turun Al-Qur'an itu sendiri tuh ada kisah asal usulnya? Iya, oke. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita ambil dari surat Al-Qadar ya, surat Al-Qadar sendiri itu kan ayat pertama saja sudah menjelaskan inna anzalnahu, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya, ya itu ke Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi asal usul Lailatul Qadar itu adalah tentang nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Qur'an. Nah, jadi kalau misalnya di sini bahasa anzala itu kalau misalnya kita turunkan di bahasa Arab ya, anzala itu artinya turun tapi sekaligus. Oh, Nah, iya. turun sekaligus. Nah, maksudnya itu adalah jadi ketika malam Lailatul Qadar itu adalah peristiwa di mana Isra Mi'raj. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi. Nah, itu jadi sekaligus kan kalau misalnya mungkin Hansa pernah mendengar kalau Isra Mi'raj itu kan kalau dibayangkan atau misalnya di waktunya itu seperti apa, itu hanya seperti kejapan mata. Iya. Kedipan mata. Nah, kedipan mata tapi langsung sampai ke langit atas. Oh, Nah, Masya jadi Allah. itu maksudnya anzala itu karena turunnya langsung sekaligus, gitu. Turun Jadi sekaligus di malam itu. Nah, cuman maksudnya sekaligus itu adalah sekaligus turun dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi. Oh, gitu. Cuman kalau misalnya ada bahasa nazala, kan tadi anzala nih. Nah, ada bahasa lain itu adalah nazala. Kalau nazala itu artinya sama-sama turun tapi berproses. Maksudnya berproses itu apa? Maksudnya itu adalah Allah menurunkan wahyu kan berproses.
Jadi nggak langsung satu Quran, Iya, ya kan? benar. Nah, jadi misalnya kayak apa namanya? Kalau kita mendengarkan suatu ceramah atau misalnya suatu kajian aja, kalau misalnya mengkaji tentang apa, padahal itu pembahasannya banyak, terus dihabisin satu kali itu pasti Nggak akan bisa ya. yang masuk paling cuma beberapa. Iya. Nah, itu hikmahnya kenapa Allah turunkan berproses. Jadi kalau misalnya kita mengkaji satu aja dan kita itu dalamin itu pasti kan langsung mengena banget. Iya, Nah, itu hikmah kenapa Allah itu secara berproses menurunkan Al-Qur'annya gitu. Jadi kalau secara berproses itu kepada Nabi Muhammad, tapi kalau secara sekaligus itu ketika dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Jadi perbedaan antara anzala, aku lebih pertegas ya Miss. Iya, boleh. Kalau misalnya anzala itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi secara sekaligus, dan kalau misalnya nazalah itu turun dari apa Miss? Dari malaikat Jibril ke Muhammad. Jibril ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Iya. Seperti itu ya Miss. Iya, betul. Itu kisah di balik malam Lailatul Qadar, teman-teman. Nah, mungkin Miss, setelah kita dengar kisah di balik malam Lailatul Qadar itu sendiri, mungkin ada gak keutamaan di malam Lailatul Qadar? Iya. Nah, masih di surat Al-Qadar ya. Jadi setelah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi Allah tuh kayak apa ya? Kok sampai 2 kali sih Allah itu ngasih kata-kata itu gitu. Jadi biar sebetulnya tuh kalau misalnya Allah ngasih 2 kali dalam satu, apalagi ini satu surat ya, berarti itu tuh Allah kayak mau kasih tahu ini tuh pasti ada hal yang spesial loh di dalamnya. Kayak gitu. Jadi kan sama sih sebenarnya artinya tuh. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak sih kamu Lailatul Qadar itu apa gitu. Nah, terus baru deh di ayat selanjutnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, jadi ini keutamaan salah satu keutamaannya itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung nih 1000 bulan. Bulan itu maksudnya adalah bulan yang sempurna atau bulan purnama. Dan sedangkan bulan purnama itu kita tahu kalau misalnya akan muncul pada tanggal 15 Hijriah ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak Ayamul Bid, nah gitu. Nah, jadi berarti kan satu hari aja di tanggal 15 Hijriah. Dan ini bilangnya 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa lama tuh? 1000 bulan. Jadi padahal satu bulannya aja cuma sekali. Jadi dalam 1 bulan Masehi cuma sekali. Berarti dan ini 1000 bulan. Cuma ada 12 kali. Iya. Ini 1000 bulan. Nah, berapa tahun tuh? Nah, jadi sampai ada yang sudah menghitung dan totalnya itu adalah 83 tahun, sekitar 83 tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya kita dapat malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala senilai kita hidup 83 tahun, dan hidup 83 tahunnya itu tuh benar-benar baik, lebih baik bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Umur manusia aja belum tentu ya Miss sampai ke 83 tahun, sedangkan keutamaan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Iya, bayangin. Bahkan kalau misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau misalnya dia mencari Lailatul Qadar, kemudian dia dapat, tapi misalnya pas waktu di malam itu dia terus-terusan istighfar aja, terus-terusan istighfar, terus kemudian Allah takdirkan dia mengantuk, tapi akhir katanya dia itu adalah istighfar, kemudian dia tidur. Nah, terus habis kayak gitu Allah takdirkan dia dapat tuh Lailatul Qadarnya. Nah, bangunnya dia itu benar-benar dia nol banget dari dosa. Bahkan hadisnya itu Masya Allahnya, dosa mana yang diampuni gitu. Dosa yang diampuni itu adalah, kan kalau kita dihitung dosa itu ketika kita balik ya, ketika kita balik. Nah, jadi dari dia balik sampai hidupnya sekarang ini semua dosa itu hapus. Masya Allah. Itu dihapuskan, Masya Allah banget gitu. Jadi aduh, ini udah masuk nih ya 10 hari terakhir. Ayo, makanya jangan kita berburu Lailatul Qadar teman-teman. Segitunya loh pahala yang Allah kasih tuh gitu. Iya Miss, Masya Allah banget ya Miss. Nah Miss, dengan mendapatkan, bagaimana sih cara kita mendapatkan pahala yang seperti itu, dan amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan gitu Miss? Mungkin ada tips buat teman-teman? Tipsnya itu sebetulnya kalau dari hadisnya itu cuman man qoma Lailatul Qadar
barang siapa yang koma itu maksudnya mendirikan, mendirikan tuh mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Nah jadi apa namanya, kayak amalan itu kalau dalam hadis sholat gitu, sholat aja, tapi ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Imanan wa ihtisaban. Imanan itu kita benar-benar beriman, jadi benar-benar lurus pas waktu sholat itu, ya Allah, aku memperbanyak sholat di malam ini tuh biar aku dapat Lailatul Qadar. Terus wahtisaban itu benar-benar tulus, benar-benar niatnya tuh benar-benar buat cuman biar aku dapat keutamaan Lailatul Qadar gitu. Jadi biar benar-benar dosa aku diampuni tadi kan, dan aku mendapatkan amalan senilai 83 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dari hadisnya tuh ya udah koma sholat gitu. Jadi meskipun kan kalau misalnya Ramadan itu kan ada tarawih ya, ada tarawih. Terus misalnya abis sholat tarawih kan misalnya sholat witir, terus habis itu misalnya bingung, sholat apa lagi dong gitu kan, udah selesai nih gitu, misalnya di malam, satu malam itu tuh gitu, ya udah nggak apa-apa, sholat lagi aja gitu. Jadi sholatnya itu mencari Lailatul Qadar. Jadi diniatkan gitu, untuk mencari Lailatul Qadar sholat itu. Betul. Nah tuh teman-teman bisa dipraktikan mungkin nanti di rumahnya. Jadi yang terpenting itu adalah iman dan niat ya Miss dalam mendirikan sholat tersebut, dan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin Miss ada kita perempuan-perempuan, mungkin ada beberapa teman-teman yang kebetulan di malam Lailatul Qadar ini qadarullah Allah takdirkan sedang halangan, jadi kan tidak bisa sholat. Mungkin ada amalan pengganti lainnya Miss untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ada banget. Jadi Allah tuh karena sebaik itu, Masya Allah, maha baiknya Allah, jadi nggak mungkin Allah tuh ninggalin gitu. Jadi misalnya kalau buat yang nggak sholat atau misalnya yang halangan di saat malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir ini, ya udah kamu nggak akan dapat itu, enggak kayak gitu. Nah jadi amalan yang bisa kita lakukan ketika halangan itu adalah tilawah. Bukan berarti Miss kan kalau misalnya halangan nggak boleh pegang Al-Quran gitu. Iya, kayak gitu. Nah maksudnya tilawah itu bukan berarti baca, tapi misalnya boleh artinya yang kita baca, atau kita tadaburi Al-Quran itu, atau kita murojaah. Kan murojaah misalnya bisa kan nggak pakai Quran juga gitu. Nah jadi itu lebihnya ke niat untuk belajar gitu, jadi mempelajari Al-Quran. Nah itu sama aja dengan tilawah kayak gitu. Terus kemudian bisa zikir, perbanyak zikir atau perbanyak doa, itu nggak apa-apa. Jadi kan doa itu bisa dibilang ibadah juga, dan doa nggak mungkin kan nggak dibolehin untuk orang yang berhalangan. Nah gitu, jadi perbanyak doa, perbanyak zikir dan tilawah. Nah, jadi jangan sedih nih buat teman-teman, khususnya kita para wanita yang sedang mendapat halangan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri dengan tilawah, perbanyak zikir, dan berdoa. Seperti itu ya Miss. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Miss, ada gak sih doa khusus di malam Lailatul Qadar ini? Ada banget. Jadi doa khusus di malam Lailatul Qadar itu kayaknya kita juga semuanya udah hafal sih. Jadi doanya itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah jadi kalau kita artikan Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan menyukai orang-orang yang meminta ampun, fa'fu anni, maka ampunilah kami gitu. Nah jadi kalau misalnya kita doa itu dengan sepenuh hati tadi, imanan wa ihtisaban, insyaallah tadi ghufirallahu, jadi dosa yang diampunkan itu bahkan dari balik sampai sekarang itu insyaallah diampunkan. Tapi makanya karena kita misalnya kan kalau misalnya kadang udah hafal tuh, apalagi doanya pendek, jadi habis selesai sholat tuh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, jadi udah aja gak diresapi. Nah jadi salahnya ya, jadi kadang minusnya kita itu tidak meresapi apa yang kita doakan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita meresapi doanya kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ingat ya teman-teman, berdoanya harus bersungguh-sungguh dan diresapi. Mungkin Miss ada waktu khusus gak buat ngucapin doa itu, ataukah hanya setelah sholat aja, atau bisa di sepanjang hari selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau hanya di malam hari saja mungkin? Ya, nah jadi sebetulnya kita lanjutkan ya, tadi kan berarti
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, terus kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu, Allah menurunkan malaikat. Jadi turunnya malaikat, warruhu ini disebut malaikat Jibril. Jadi bisa dibilang panggilannya malaikat Jibril itu ar-ruhul amin. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, dari semua perkara. Maksudnya dari semua perkara itu adalah kenapa sih Allah turunkan malaikat, agar doa-doa yang kita panjatkan di malam itu malaikat semuanya juga mengamini. Itu keutamaan. Iya. Bahkan kalau misalnya dalam hadisnya saat malam Lailatul Qadar itu seakan-akan langit itu sesak. Jadi seakan-akan langit itu sesak oleh malaikat karena semua malaikat turun. Jadi bayangin kalau kita doa apapun di malam itu, bahkan yang aminkannya itu bukan hanya kita sendiri, bahkan kita aminkannya itu kepada Allah, malaikat tuh ikut aminin gitu. Nah, terus kapan nih waktunya? Nah, selanjutnya adalah kan salamun. Jadi saat itu benar-benar rasanya itu tentram, damai, tenang, salam, jadi keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keselamatan di malam itu terasa sampai matla'il fajar, terbitnya fajar. Jadi kapannya adalah karena ini malam ya, Lailatul. Nah, namanya malam itu saat kondisi langit itu gelap. Saat kondisi langit itu gelap berarti ketika saatnya habis Isya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi itulah waktu-waktu di mana kita mencari malam Lailatul Qadar. Iya. Antara Isya sampai dengan subuh, mungkin sampai subuh, iya. Nah, semangat teman-teman, kita gencarkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan kali ini ya, Miss, karena sangat sia-sia, sangat sayang sekali ya kalau sampai terlewatkan di malam Lailatul Qadar ini. Oh, mungkin Miss ini paling terakhir deh, janji. Boleh. Mungkin ada gak sih ciri-ciri kalau misalkan yang menunjukkan malam itu tuh benar-benar malam Lailatul Qadar? Iya. Tadi yang Ibu bilang salamun hiya. Jadi rasanya malam itu adalah benar-benar tenang, benar-benar damai, dan ada bedanya. Ibu ini kurang tahu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat perbedaan malam itu sebetulnya ketika fajarnya. Ketika fajarnya kan kalau misalnya malam kan memang gelap. Jadi tidak bisa kita rasakan apapun mungkin. Nah, ketika paginya itu insya Allah rasanya itu pasti berbeda, jadi lebih tenang. Jadi paginya tuh kayak, kok beda ya, pasti ada rasa seperti itu gitu. Tapi bedanya itu adalah tenangnya, damainya gitu. Jadi tadi karena saking sesaknya malaikat yang turun saat malam itu, bahkan suara bising pun redup karena kayak bisa dibilang diserap oleh malaikat gitu. Jadi tenang sekali malam itu tuh, seperti itu. Oke. Malam Lailatul Qadar itu nanti di pagi harinya akan terasa sangat berbeda bagi teman-teman yang benar-benar mencari malam itu. Mungkin Miss untuk penutup ada gak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton untuk malam Lailatul Qadar ini, mungkin ada yang mau Miss sampaikan gak? Iya, boleh. Nah, untuk penutup, jadi misalnya kan tadi mencari malam Lailatul Qadar itu dari Isya sampai terbitnya fajar ya. Terus misalnya kalau kita mikir, ya lo lama banget dong gitu, masa aku harus bener-bener begadang sih semalaman gitu, masa ini sih, masa itu sih gitu kan. Kadang kita udah ngerasain capeknya duluan ya. Nah, tapi sebetulnya enggak. Jadi kalau misalnya kita sudah meniatkan bismillah, ya Allah aku bangun di malam ini, aku ingin mengejar Lailatul Qadar ini. Nah, terus misalnya dia benar-benar habis sholat Isya, terus dia sholat tarawih, terus sholat witir, terus misalnya dia tilawah, terus misalnya habis selesai tilawah misalnya udah kan ada rasa capek atau apa, itu kan pasti manusiawi ya. Kemudian dia bisa melanjutkan zikir. Ketika dia melanjutkan zikir, terus kemudian Allah takdirkan dia mengantuk nih, terus misalnya ketiduran, terus sampai akhirnya dia bangunnya tuh sebelum sahur nih misalnya. Jadi, ya Allah aku ketiduran. Nah, tapi kalau niat dia udah ingin mencari Lailatul Qadar, insya Allah juga kasih. Allah takdirkan gitu. Ya, jadi makanya kan innamal a'malu binniyat. Jadi Allah itu lihat dari niatnya. Jadi kan karena ketidakmampuan kita untuk menjaga atau terjaga sepanjang malam gitu kan ya. Nah, jadi insya Allah juga pasti kasih gitu. Jadi tergantung niatnya kita apa. Atau misalnya pas waktu kita terbangun, setelah terbangun, ya Allah aku ketiduran gitu. Di situ langsung istighfar kan. Jadi sebaik-baiknya istighfar itu adalah di waktu sahur. Gitu. Jadi langsung istighfar. Perbanyak aja istighfar. Jadi insya Allah istighfarnya kita juga adalah salah satu pengampunan dosa-dosanya kita itu tadi. Seperti itu.
Oke, lebih semangat lagi ya teman-teman di 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan malam kemuliaan itu sendiri. Semangat teman-teman semua ibadahnya. Dan terima kasih kepada Miss Konita yang udah menjadi bintang tamu di podcast Ramadan kali ini. Pembahasannya sangat menginspirasi terutama bagi aku, sangat menambah semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Terima kasih ya Miss sudah berkenan untuk mengisi podcast kali ini. Sama-sama. Ya semoga kita dimampukan untuk Allah untuk mengamalkannya. Amin. Dan Allah beri kita izin untuk kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mungkin podcast sesi Ramadan kali ini dicukupkan sekian teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.